jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Selamat menikmati bocoran alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Mereka diatur menurut urutan berikut: misi pemusnahan, misi pencarian, misi penjelajahan, misi intelijen, misi perang, dan misi campuran. Ini adalah menara misi pasukan pemburu iblis, dan dengan demikian, hampir semua misi diarahkan untuk melawan iblis. Hanya beberapa misi khusus membentuk minoritas kecil yang tidak berhubungan dengan iblis. Mengandalkan ubin kelas umum yang baru diperoleh, terdiri dari 5% mitos, Long Hao Chen dan rekan satu timnya menuju ke lantai 2 menara misi. Setelah mereka menaikkan peringkat mereka ke tingkat umum, mereka segera bergegas ke pusat transaksi di lantai 2, di mana mereka hanya punya waktu tinggal 10 menit. Ada begitu banyak hal baik yang membuat mulut mereka berair. Tapi sekarang, mereka kemungkinan besar adalah pasukan pemburu iblis termiskin di kelas umum. Bahkan setelah menambahkan semua poin kontribusi mereka, ketujuh dari mereka nyaris mencapai 2 digit. Setelah keterkejutan seperti itu, Wang Yuan, Han Yu, dan Sima Xian pergi untuk mengklaim keterampilan rahasia yang telah mereka pilih sebelumnya. Dan pagi ini, ketujuh dari mereka bergegas memilih misi untuk dipilih, mendapatkan poin kontribusi setara dengan meningkatkan kekuatan mereka. Di lantai 2 pusat bisnis, mereka bahkan melihat sejenis pil yang sangat kuat, yang disebut pil Roh Kudus. Siapapun, terlepas dari panggilannya, hanya akan dapat meminum satu pil Roh Kudus sepanjang hidupnya, membuatnya mendapatkan total 1000 tingkat energi spiritual sekaligus. Faktanya, untuk kelompok Long Hao Chen, jumlah poin kontribusi yang diperlukan untuk membeli pil ini sangat besar. Satu saja biaya total 10.000 poin kontribusi. Melihat pil ini, mata Lin Xin langsung membiru. Jenius yang terlatih sendiri di bidang alkimia ini telah melihat resep pil Roh Kudus ini di masa lalu. Dia samar-samar ingat bahwa salah satu bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil ini berasal dari binatang ajaib dari langkah ke-8. Tapi resep yang dia lihat sejak lama itu dalam keadaan hancur. Jika 7 dari mereka ingin meminum satu pil Roh Kudus per orang, mereka akan membutuhkan 70.000 poin kontribusi. Dan ini setelah menghilangkan peralatan yang tak terhitung banyaknya yang mereka hadapi. Inti dari pusat transaksi pasukan pemburu iblis ini, uang tidak memiliki nilai apapun, dan bahkan kios penjual yang didirikan oleh pasukan pemburu iblis lainnya, hanya akan menerima poin kontribusi sebagai mata uang. Ayo bubar dan cari misi yang cocok untuk kita. Kami juga dapat mengincar tingkat kesulitan yang sedikit lebih tinggi, karena kami akan melakukan misi ini bersama-sama dengan pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat. Di bawah kepemimpinan Long Hao Chen, ketujuh orang ini membentuk 6 kelompok. Menuju ke counter yang berbeda, mereka melihat misi dengan hati-hati. Di bagian belakang setiap counter ada papan kristal ajaib yang sangat besar dengan daftar misi yang diiklankan. Dan daftar ini berisi nama misi dan hadiahnya. Tetapi untuk satu pemeriksaan terperinci, mereka perlu membayar beberapa poin kontribusi. Untuk pasukan pemburu iblis di tingkat prajurit, bayarannya adalah 1 poin kontribusi, tetapi di tingkat umum, mereka harus membayar 10 poin kontribusi untuk memeriksa detail dari satu misi. Kelompok Long Hao Chen hanya memiliki total 20 poin kontribusi, yang berarti mereka hanya dapat memeriksa 2 misi. Long Hao Chen menarik tangan kecil Chai Er, menuju ke counter misi di depan mereka untuk memeriksa papan kristal magis yang sesuai. Chai Er tidak lagi memegang tongkat bambunya. Fakta uji coba tungku spiritual samsara telah selesai juga menyiratkan bahwa dia telah memperoleh kekuatan sebenarnya dari tungku spiritual ini. Meskipun dia masih harus kehilangan akal sehatnya untuk sementara, dia bisa memilihnya sendiri. Misalnya, dia saat ini memilih untuk meninggalkan indera penciumannya. Saat Long Hao Chen melihat daftar misi dengan tekun, Chai Er sesekali meliriknya,
Sejak dia memulihkan penglihatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sesekali menatapnya, seolah-olah tidak peduli berapa lama dia mengawasinya, itu masih belum cukup. Dia sudah banyak berubah sejak mereka masih anak-anak. Dari seorang anak, dia telah menjadi remaja, tetapi dia tidak kalah tampan dari sebelumnya, disebabkan oleh peningkatan kultivasinya. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan aura suci dan terlihat lebih menarik. Itu memiliki daya pikat sedemikian rupa sehingga aura murni ini tampaknya memiliki efek pemurnian. Misi pasukan pemburu iblis kelas umum memang berbeda. Di bawah tingkat umum, sebagian besar misi tingkat prajurit dihargai dengan jumlah antara 1.000 dan 3.000 poin kontribusi. Imbalan mereka terbatas sampai beberapa bahkan hanya diberi beberapa ratus poin. Tapi di kelas umum, tidak ada misi yang dihargai kurang dari 3.000 poin kontribusi. Di antara banyak tugas, Long Hao Chen tampaknya telah memperhatikan satu tugas yang sangat dihargai. Dengan nama, menjelajahi gua berbisik, misi ini dihargai dengan 20.000 poin kontribusi, dan tingkat bahayanya adalah tidak diketahui. Hadiah yang luar biasa, Long Hao Chen merasakan detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia bisa dianggap tenang di antara orang-orang pada usia yang sama, dia masih remaja. Gao Yingji telah memberitahunya bahwa secara umum, misi dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui akan segera diambil, karena ketika menyelesaikannya, kemungkinan menghadapi bahaya besar pada umumnya cukup rendah. Tapi biasanya, hadiah untuk misi semacam itu tidak terlalu tinggi. Namun, misi ini adalah yang paling berharga yang bisa mereka lihat, seluruh 20.000 poin, bahkan jika mereka harus menyerahkan sepertiganya ke pasukan perburuan iblis keempat, mereka masih akan mendapatkan hadiah 14.000 poin kontribusi, yang akan sangat bermanfaat bagi tim mereka. Selanjutnya, semua barang yang akan mereka ambil akan diterima oleh pasukan pemburu iblis mereka. Memanggil rekan-rekannya untuk bergabung dengannya dengan tergesa-gesa, dia mengarahkan misi ini agar mereka melihatnya. Sima Xian menyatakan tanpa ragu sedikit pun, "Bos, apa yang masih kamu ragukan? Periksa lokasi misi ini, kami memiliki 20 poin kontribusi. Jadi kami dapat memeriksa total 2 misi, karena hadiah setinggi itu datang bersamaan dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui, kurasa tempat itu seharusnya berada di kedalaman wilayah ras iblis." Mendengar pembicaraan Sima Xian, mata semua orang berbinar. Jika mereka harus masuk jauh ke dalam wilayah iblis, tidak aneh bagi mereka untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Long Hao Chen mengangguk, menjawab, "Oke, mari kita lihat detail misi ini." Sesampainya di depan loket, mereka menyerahkan bayaran 10 poin kontribusi untuk diperiksa. Dengan cepat informasi lengkap misi ini muncul di hadapan pasukan perburuan iblis ke satu tingkat prajurit. Gua bersiul terletak di tengah wilayah iblis, penjelajahannya harus menembus total 1.150 km ke dalam wilayah iblis, melewati 4 provinsi iblis. Menurut intelijen kami, suara mendesis kadang-kadang akan terdengar dari gua bersiul, tetapi kabarnya, perubahan geologis yang tiba-tiba terjadi di sana beberapa bulan yang lalu, dan kemungkinan besar mengungkap beberapa permata langka. Jika Anda berhasil menjelajahi gua sepenuhnya, Anda akan mendapatkan hadiah tambahan berupa poin kontribusi tergantung pada nilai permata yang akan Anda bawa kembali. Gua bersiul saat ini adalah tempat bahaya yang tidak diketahui. Namun demikian, masih diperlukan untuk masuk jauh ke dalam wilayah iblis, yang memiliki kemungkinan besar untuk bertemu dengan pengintai iblis di jalan. Setelah membaca informasi itu sepenuhnya, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas 1 mengernyitkan alis mereka dalam diam. Umum kelas 21, ini adalah tanda pengenal baru mereka, dan itu juga menyiratkan bahwa di antara semua pasukan pemburu iblis, saat ini ada total 21 di tingkat umum. Long Hao Chen bertanya, "Kita harus menembus kedalaman 1.150 km di wilayah iblis, ini pasti tidak akan mudah, bagaimana menurutmu tentang misi ini?" Wang Yuan berkomentar, "Misi ini akan sangat sulit, tetapi kami dapat yakin bahwa selama kami berhasil menyelesaikannya, manfaatnya akan cukup signifikan bagi kami. Sesaat yang lalu, saya melihat misi lain dengan hadiah 20.000 poin kontribusi, itu ada di sisi misi pemusnahan, bagaimana kalau membandingkannya?" Sebenarnya, kelompok Long Hao Chen tidak menyadarinya karena kegembiraan mereka karena datang ke lantai 2 pusat misi pasukan perburuan iblis untuk pertama kalinya, tetapi rasa haus mereka akan poin kontribusi benar-benar berlebihan. Dengan cepat, 10 poin kontribusi mereka yang tersisa digunakan untuk memeriksa misi pembantaian ini. Tujuan dari misi ini adalah untuk membunuh 10 setan tingkat menengah dari langkah ke-7. Tanpa perlu melihat namanya, mereka memutuskan untuk meninggalkannya.
Pada saat itu, karena keberuntungan mereka yang luar biasa, mereka berhasil membunuh Beta Haus Darah, dan ini hanya mungkin karena serangan diam-diam Hao Yue berhasil, sangat mengurangi kekuatan Beta Haus Darah, tapi keberuntungan tidak bisa berada di pihak mereka selamanya. Apalagi kali ini akan menjadi hitungan 10 iblis. Dengan kekuatan mereka saat ini, memilih misi ini sama saja dengan membuang nyawa mereka, dan yang lebih penting, mereka masih harus terlebih dahulu menemukan iblis yang tangguh ini. Pada titik ini, mereka sudah dibiarkan tanpa pilihan lain, karena mereka tidak memiliki poin kontribusi yang tersisa untuk memeriksa misi yang berbeda. Pasukan pemburu iblis dengan 0 poin kontribusi telah lahir. 7 anggota pasukan perburuan iblis kelas 21 yang baru lahir saling memandang dengan cemas, dan pada akhirnya, semua orang membuat resolusi tegas. Jika itu benar-benar terbukti tidak mungkin, paling buruk mereka akan meninggalkan misi ini. Pokoknya, menyerah misi tidak akan mengurangi poin kontribusi dari pihak mereka. Jika diperlukan, mereka hanya akan meminjam beberapa poin kontribusi lagi untuk memilih misi lain. Dan yang lebih penting, ini adalah misi bersama dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Dengan 13 orang yang berpartisipasi di dalamnya, mereka benar-benar memiliki peluang. Pada akhirnya, Long Hao Chen kembali sekali lagi ke depan konter yang menampilkan misi eksplorasi, dikawal oleh teman-temannya. Halo, kami memutuskan untuk menerima misi eksplorasi, Gua Bersiul, Long Hao Chen berkata kepada pria yang duduk di belakang konter. Tatapan prajurit pasukan pemburu iblis ini memberi Long Hao Chen penuh keraguan, sementara dia diam-diam berusaha menyembunyikan keheranannya. Untuk bisa datang ke lantai ini, mereka harus menjadi pasukan pemburu iblis kelas umum, tapi anak-anak ini masih terlalu muda, mereka pasti berusia kurang dari 20 tahun, dan anggota pasukan perburuan iblis berusia 20 atau kurang sangat jarang. Terlebih lagi, orang yang terlihat seperti kapten itu bahkan lebih muda dari rekan-rekannya. Meskipun demikian, karena mereka bisa datang ke tempat ini, jelas tidak perlu mempertanyakan status mereka. Oke, tolong tampilkan ubin kapten resmi Anda. Long Hao Chen mengeluarkan pelat resminya dan mengirimkannya, mendaftarkan namanya ke anggota staf. Saat anggota staf mendaftarkannya, informasi berikut muncul, pasukan pemburu iblis kelas 21 akan menerima misi eksplorasi, menjelajahi Gua Bersiul, hadiah misi, 20.000 poin kontribusi, tidak ada penalti untuk kegagalan misi. Membaca nomor ini, suara anggota staf ini tiba-tiba tersendat, mengangkat kepalanya dengan kaget, dia melihat ke arah Long Hao Chen, jumlah misi yang diselesaikan, 0, itu bagaimana itu mungkin? Long Hao Chen dengan sopan menjawab, kami adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk dari kompetisi pasukan pemburu iblis tahun ini, karena semua orang di tim kami telah mencapai langkah kelima, dan kami juga mendapatkan poin kontribusi yang cukup selama kompetisi, kami dapat mempromosikan nilai kami kemarin. Inilah alasan mengapa kami belum pernah menyelesaikan misi sendiri sebelumnya. Jadi itu sebenarnya pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Anggota staf memperingatkan mereka dengan niat baik. Misi ini akan sangat menantang. Anda harus memasuki wilayah iblis lebih dari 1000 km. Dalam perjalanan, Anda harus melewati 4 provinsi iblis, dan meskipun rencana perjalanan optimal ditunjukkan di peta, Anda akan memiliki peluang besar untuk bertemu dengan pasukan iblis. Tingkat bahaya dengan demikian cukup penting. Gua Bersiul adalah tempat bahaya yang tidak diketahui. Meski hadiahnya cukup besar, misi ini tidak akan mudah diselesaikan. Apakah Anda benar-benar yakin ingin menerima misi ini? Long Hao Chen menjawab sambil tersenyum, benar, kami yakin. Terima kasih atas peringatannya, kami akan berhati-hati. Sampai misi selesai, kami akan bekerja sama dengan pasukan pemburu iblis lainnya, dengan 2 tim bertindak sebagai satu. Meskipun bahaya masih ada, kita masih memiliki peluang bagus untuk berhasil. Anggota staf membuka matanya lebar-lebar, karena ini masalahnya, seharusnya tidak apa-apa, tetapi Anda harus ingat bahwa untuk pasukan pemburu iblis, poin terpenting adalah pertahanan diri. Jangan mengambil terlalu banyak risiko demi poin kontribusi. Berpikir bahwa kelompok Long Hao Chen akan melakukan misi ini bersama-sama dengan pasukan pemburu iblis kelas umum lainnya. Dia tidak mempertanyakan pilihan mereka lagi. Anggota staf yang memiliki kualifikasi untuk bekerja di menara misi semuanya sangat teliti. Jika mereka percaya bahwa tim yang ingin menerima misi tertentu tidak akan dapat menyelesaikannya dengan sukses, mereka bahkan dapat menolak untuk menerimanya. Bagaimanapun, ini terkait dengan keamanan pasukan pemburu iblis. Setelah menerima misi eksplorasi, mereka juga menerima barang terkait misi, permata rekaman. Ini adalah permata kecil dengan fungsi perekaman,
Setelah diaktifkan dengan energi spiritual, ia akan merekam gambar di sekitarnya dalam ingatannya. Permata perekaman ini sangat berharga, salah satunya memiliki nilai 1000 poin kontribusi. Untuk misi eksplorasi ini, itu akan dipinjamkan kepada mereka secara gratis. Tetapi jika mereka kehilangannya, mereka harus menggantinya. Kelompok Long Hao Chen meninggalkan menara misi pasukan pembiri iblis dengan gembira. Ini adalah misi pertama mereka, adapun persiapan mereka sebelum berangkat, mereka melakukannya secepat mungkin. Hadiah mereka adalah 20.000 poin kontribusi, 5 hari kemudian. Lantai 2 menara misi perburuan iblis, seorang pria tua berambut beruban datang dengan tergesa-gesa ke konter misi eksplorasi. Berdiri di sana adalah anggota staf yang sama yang berinteraksi dengan Long Hao Chen. Petugas Li Jing, apakah Anda datang untuk misi baru lainnya? Pria parubaya yang berdiri di belakang konter jelas sangat mengenalnya. Dia adalah salah satu petugas yang bekerja di menara misi pasukan pemburu iblis dan bertanggung jawab untuk melepaskan misi. Dan kali ini, Li Jing jelas terlihat sangat cemas. Bukan itu masalahnya, aku datang untuk membatalkan misi. Harap batalkan misi menjelajahi Gua Bersiul, yang dibagikan 1 minggu yang lalu. Menurut informasi terbaru, saya khawatir binatang ajaib dari langkah ke-8 atau ke-9 kemungkinan besar akan tinggal di Gua Bersiul, bahkan mungkin ada beberapa peninggalan sejarah zaman kuno di sana. Ini sangat meningkatkan tingkat kesulitan misi. Hadiah untuk misi eksplorasi ini telah ditingkatkan menjadi 200.000 poin kontribusi, dan akan diberi label sebagai misi tingkat raja. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Misi tingkat raja, menurut peringkat pasukan pemburu iblis, setelah tingkat prajurit muncul tingkat umum, diikuti oleh tingkat komandan, dan kemudian, tingkat raja. Faktanya, misi tingkat raja sudah bisa dianggap sebagai misi tingkat tinggi, sebagai modifikasi misi dengan peningkatan 2 tingkat di atas peningkatan hadiah 10 kali lipat. Ini adalah situasi yang sangat jarang terlihat. Li Jing tersenyum pahit. Gua Bersiul pada awalnya ditemukan oleh pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Karena mereka baru saja menyelesaikan misi lain saat itu, 2 anggotanya terluka parah, sehingga mereka tidak sempat menjelajahinya. Mereka baru saja menentukan situasi di gua ini dengan beberapa pemeriksaan sederhana. Namun baru-baru ini, kelas umum lainnya telah mengembalikan informasi yang lebih akurat. Fluktuasi energi spiritual yang kuat ditemukan di dalam gua, sangat mungkin terkait dengan binatang ajaib yang tangguh. Selanjutnya, ras iblis juga telah mengirimkan beberapa pasukan untuk mulai menjelajahinya. Inilah mengapa tingkat kesulitan tiba-tiba dinaikkan ke tingkat raja. Jika pasukan pemburu iblis tingkat raja menanganinya, eksplorasi ini seharusnya tidak terlalu bermasalah untuk dilakukan. Pria parubaya yang duduk di belakang konter misi mengungkapkan senyum pahit juga, tapi misi ini telah diterima. Apa? Diterima? Li Jing terkejut. Pasukan pemburu iblis tingkat umum menerimanya, tapi itu adalah misi yang mengharuskan untuk masuk lebih dari 1000 km ke dalam wilayah iblis, dan Anda memberitahu saya bahwa itu telah diterima beberapa hari setelah rilis. Saya ingat itu, pada saat itu, mereka mengatakan akan menangani misi ini bersama-sama dengan pasukan pemburu iblis lainnya, itulah sebabnya saya membiarkan mereka menerimanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir mereka sudah berangkat. Ekspresi Li Jing semakin cemas. Bagi aliansi, regu pemburu iblis manapun adalah sumber daya yang paling penting. Kita tidak akan berhasil tepat waktu bahkan jika kita mengejar mereka sekarang. Sebagai pasukan perburuan iblis tingkat umum, mereka setidaknya harus tahu cara mempertahankan diri. Setelah merasakan sesuatu yang salah, mereka harus kembali. Terlebih lagi, ini adalah kerjasama 2 tim. Saya berharap mereka akan menyadari bahaya pada waktunya dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Karena itu adalah kesalahan kami akan memberi mereka 10.000 poin kontribusi sebagai hadiah saat mereka kembali. Pria parubaya yang duduk di belakang konter masih merasa ragu. Bagaimanapun, tim Long Hao Chen adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk yang tidak dia ketahui. Tetapi menurut pendapatnya, karena mereka ditemani oleh pasukan pemburu iblis kelas umum lainnya, mereka harus merasakan fluktuasi energi spiritual internal yang ada di Gua Bersiul dan mundur setelah merasakan bahaya. Kelompok Long Hao Chen memang sudah berangkat. Setelah menerima misi ini, dia segera membagikan isinya dengan pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, dan setelah 2 hari persiapan, mereka dengan cepat meninggalkan kota suci, mengikuti peta yang diberikan kepada mereka. Long Hao Chen merasa menyesal tentang fakta bahwa gurunya Ye Hua saat ini menjalani kultivasi pintu tertutup, dan tidak dapat melihat mereka karena alasan ini. Menurut Han Qian,
Kecepatan latihan Yehua luar biasa cepat dan keras, seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus setelah tertahan selama beberapa waktu. Setelah memasuki zaman kegelapan, wilayah iblis telah dibagi menjadi 24 provinsi, dengan dewa iblis mengawasi masing-masing. Bagian tengah dari wilayah iblis dikenal sebagai provinsi pusat, serta yang terbesar dari 24 wilayah, di mana istana kekaisaran kaisar dewa iblis berada. Pasukan pemburu iblis kelas 21 melakukan perjalanan siang dan malam ditemani oleh pasukan pemburu iblis kelas 4, dan setelah hanya 8 hari perjalanan, mereka mencapai perbatasan barat daya kuil aliansi. Long Hao Chen dan Cai Er duduk di punggung Hao Yue, Li Xin menaiki kuda unicornnya, dan yang lainnya menunggang kuda yang bagus. Dari 8 hari perjalanan tanpa gangguan, mereka sudah agak lelah. Pada hari pahlawan maha kuasa Chen Zidian pergi, Hao Yue terbangun, dan sekarang tampak lebih kuat, tingginya sudah melebihi 5 meter, lebarnya mendekati 2 meter, dan tatapan tajamnya memberikan kesan yang sangat kuat dan mendominasi. Setelah waktu 3 bulan, dia tampaknya telah menyelesaikan evolusi lain, naik dari peringkat menengah langkah ke-6 ke peringkat tinggi langkah ke-6. Kecepatan kemajuan ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya untuk binatang ajaib manapun. Long Hao Chen menghentikan Hao Yue, menatap kota yang terlihat cukup penting, dia mengeluarkan petanya. Setelah melintasi 150 km, kita harus mencapai benteng yang berfungsi sebagai markas kuil prajurit di sebelah tenggara. Sekarang, bagaimana kalau kita pergi ke kota Star Seeker dan beristirahat sebentar, sebelum menuju ke benteng? Tempat ini sudah berada di bawah pengaruh kuil prajurit, jadi pada saat itu, wajar jika dia memandang Wang Yuan saat dia menanyakan pertanyaan ini. Wang Yuan menggelengkan kepalanya, saya tidak keberatan. Kalau begitu mari kita pergi ke kota Star Seeker ini untuk beristirahat. Pada titik ini, sebuah suara meledak dari sisi pasukan perburuan iblis tingkat prajurit keempat. Pada saat Long Hao Chen berbalik ke samping, dia mengatakan bahwa orang yang berbicara justru adalah prajurit langkah kelima dari pasukan perburuan iblis tingkat prajurit keempat, Dian Yan, yang tidak berhasil mencapai 4 teratas. Li Xin mengerutkan alisnya, menatap Dian Yan, bertanya kepadanya, apakah kamu punya saran saudara Yan? Dia memanggilnya langsung dengan namanya, jelas merasakan ketidakpuasan. Pada saat ini, pasukan pemburu iblis kelas prajurit mereka untuk sementara dipimpin oleh Long Hao Chen, dan meskipun Li Xin menjadi pemimpin sementara pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, dia meminta rekan-rekannya untuk bertindak sesuai dengan perintah Long Hao Chen. Sebuah tim hanya dapat memiliki satu pemimpin, jika tidak, konflik akan sangat mungkin muncul. Dian Yan menjawab, jika kita berhenti di Star Seeker City, mungkin kita akan dapat memasuki wilayah iblis dengan bijaksana. Tolong ceritakan lebih banyak tentang itu, permintaan Long Hao Chen, penuh minat. Dian Yan berkata, di kota-kota yang terletak di perbatasan aliansi kita, ada beberapa kelompok pedagang yang dikenal sebagai pedagang lepas. Pedagang ini melakukan bisnis gelap antara sisi manusia kita dan sisi iblis, tetapi saya hanya dapat mengatakan bahwa mereka adalah asal dari banyak sumber daya kita, dan itu berlaku untuk manusia dan iblis.